Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Martiani. Saya akan menjelaskan tentang ilmu dalam strategi insani. Nah, yang pertama ada ilmu dan moral. Pengertian ilmu. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang telah disusun dengan baik. Kemudian ada pengembangan moral. Pengembangan moral yaitu level prekonvensional, level konvensional, level postkonvensional. Nah, level prekonvensional dibagi menjadi dua, yaitu punishment and obedience orientation, yaitu alasan seseorang patuh adalah untuk menghindari hukuman, dan instrument and relativity orientation, yaitu perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian. Kemudian ada level konvensional, dibagi menjadi dua, yaitu interpersonal concordance orientation, yaitu seseorang yang berperilaku baik agar dapat memenuhi harapan dan perhatiannya agar dapat diterima. Terus ya ada law and order orientation, yaitu sebuah sikap atau moral yang ditentukan oleh loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih besar seperti kelompok masyarakat luas dan negara. Kemudian ada level postkonvensional. Nah, level postkonvensional juga dibagi menjadi dua, yaitu social contract orientation. Nah, social contract orientation dan universal ethical principle. Nah, social contract orientation sendiri yaitu pandangan bahwa setiap orang memiliki pandangan atau opini yang berbeda yang sering bertentangan dalam mencapai sebuah kesepakatan. Terus universal ethical principle orientation yaitu suatu paham sebuah tindakan yang dilakukan atau dibenarkan berdasarkan prinsip moral yang dipilih secara logis. Kemudian ada ilmu dan etika. Ilmu adalah hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Kemudian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunia filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Sifat-sifat ilmu yaitu rasional, empiris, sistematis, umum, dan akumulatif. Rasional adalah proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Kemudian empiris adalah kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Kemudian sistematis adalah fakta yang relevan untuk harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. Terus umum adalah harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Kemudian akumulatif adalah kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Kemudian etika. Menurut Kabertens tahun 2004 halaman 6 disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral. Dan yang ketiga, filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Secara umum, dalam khasanah pemikiran akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Filsafat sebagai kajian yang mempelajari tentang hakikat pemikiran. 2. Etika sebagai kajian yang mempelajari tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku.
3. Estetika sebagai kajian yang mempelajari tentang keteraturan atau makhluk hidup. 4. Metafisika sebagai kajian yang melihat hubungan manusia dengan unsur di luar nalarnya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab etika. Tanggung jawab ilmuwan mengenai kode etik. Hal yang harus dipenuhi oleh ilmuwan adalah melahirkan karya orisinil, bukan jiplakan. Terus menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menuliskan secara cermat, teliti, dan tepat. Bertanggung jawab secara akademis atau tulisannya, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain, dan menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Nah, selanjutnya ada etika dan moral ilmuwan. Ciri ilmuwan yaitu dari cari kerja, dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya, dan dari sikap. Etika dan moral ilmuwan. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu hasrat ingin tahu yang tinggi, tidak putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji, menghargai dan menerima masukan, jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, dan hanya menyimpulkan dengan data yang memadai. Kemudian peran dan fungsi ilmuwan. Sebagai intelektual, ia berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Sebagai ilmuwan, ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Sebagai teknikus, ia akan tetap terus menjaga keterampilannya dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu dan yang dikuasainya. Nah, pelanggaran etika ilmiah. Fabrikasi data. Mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif. Yang kedua ada falsifikasi data, yaitu mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Terus ada plagiaris. Plagiaris yaitu mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan sumber yang secukupnya. Nah, dari yang di atas itu, yang dari yang tadi ada kesimpulannya, yaitu seorang ilmuwan yang baik akan menerapkan ilmu yang dimilikinya secara tepat dan bijaksana. Seseorang yang hanya memiliki ilmu namun tidak memiliki sikap atau etika yang baik, maka ilmuwan tidak akan bernilai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.